Ya pemirsa, masih di Prime Market Highlight, Apple gelontorkan tambahan investasi senilai 100 miliar US dollar di Amerika Serikat. Ya, langkah ini disambut oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai bagian dari upaya relokasi rantai pasok. Apple mengumumkan investasi tambahan senilai 100 miliar US dollar atau sekitar 1.635 triliun rupiah di Amerika Serikat. Pengumuman ini disampaikan saat CEO Apple, Tim Cook, bertemu Presiden Donald Trump di Gedung Putih Kamis 7 Agustus 2025. Langkah ini menjadi bagian dari program manufaktur Amerika yang digagas Apple untuk memindahkan rantai pasok ke dalam negeri. Meski Apple tidak berkomitmen produksi iPhone di Amerika Serikat, Trump telah menyambut baik investasi jumbo tersebut. Secara keseluruhan, Apple telah menggelontorkan 600 miliar US dollar untuk kegiatan bisnis di Amerika. Trump menyatakan investasi itu akan menciptakan 20.000 lapangan kerja, termasuk di negara bagian Kentucky. Adapun Trump sebelumnya sempat mengkritik langkah Apple yang memindahkan produksi iPhone dari China ke India. Menurutnya iPhone seharusnya dibuat di Amerika Serikat untuk mendukung industri domestik. Meski begitu, Apple belum memberikan sinyal pasti soal perubahan lokasi produksi perangkat populernya itu. Berbagai sumber ADX Channel. Produsen otomotif GM dan Hyundai akan menjalani kemitraan strategis untuk mengembangkan 5 model kendaraan baru. Dan dari 5 model yang direncanakan tersebut, 4 model diantaranya adalah akan ditunjukkan untuk pasar Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Dua raksasa produsen otomotif General Motors dan Hyundai mengumumkan kemitraan strategis untuk mengembangkan kendaraan baru secara bersama. Kolaborasi ini diproyeksikan akan menghasilkan setidaknya 800.000 kendaraan per tahun setelah produksi mencapai skala penuh. Dalam pernyataan resmi pada Rabu kemarin, Hyundai menyatakan salah satu poin dalam kemitraan ini adalah pengembangan 5 model kendaraan baru secara bersamaan. Dari 5 kendaraan yang akan dikembangkan itu, 4 model diantaranya ditujukan untuk pasar Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Dalam kemitraan ini, GM akan memimpin pengembangan platform untuk truk ukuran sedang. Sementara Hyundai akan mengambil alih pengerjaan platform untuk kendaraan compact dan van listrik. Namun meskipun berbagai platform pengembangan kendaraan, setiap merek akan tetap memiliki desain interior dan eksterior yang unik, sesuai dengan ciri khas masing-masing. Selain pengembangan kendaraan, Hyundai dan GM juga akan berkolaborasi dalam pengenalan material, transportasi, dan logistik di Amerika Utara dan Amerika Selatan. Kedua perusahaan juga sepakat untuk menjajaki penggunaan baja rendah emisi sebagai bagian dari komitmen mereka terhadap manufaktur berkelanjutan. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Produsen otomotif Volkswagen akan menghentikan produksi 2 model mobil, yakni Touareg dan ID.5. Penghentian tersebut sejalan dengan langkah untuk fokus pada model-model kendaraan yang lebih populer dan menguntungkan. Raksasa produsen otomotif Eropa, Volkswagen akan menghentikan produksi 2 merek yang dimiliki, yakni Volkswagen Touareg pada 2026 dan Volkswagen ID.5 pada tahun 2027 mendatang. Rencana tersebut menandai pergeseran strategi bisnis produsen asal Jerman ini untuk fokus pada model-model kendaraan yang lebih populer dan menguntungkan. Volkswagen Touareg akan dihentikan produksinya setelah diproduksi pertama kali pada tahun 2022. Volkswagen Touareg saat itu menandai langkah perusahaan Volkswagen untuk berekspansi ke segmen kendaraan premium. Sebagai pengganti Touareg, Volkswagen akan mengandalkan model Tayron yang diposisikan sebagai alternatif mobil dengan harga lebih terjangkau, namun menawarkan daya tarik yang lebih luas. Selain Touareg, Volkswagen juga akan menyetop produksi Volkswagen ID.5 pada tahun 2027. Model ini pertama kali diluncurkan pada 2021 sebagai versi coupe dari ID.4. Namun Volkswagen ID.5 gagal mendapatkan daya tarik yang signifikan di kalangan pengguna mobil, terutama di pasar utamanya di China. Sementara di Eropa, ID.5 juga kalah populer dari ID.4 yang lebih praktis. Penghentian produksi ID.5 merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk merampungkan lini produk dan berkonsentrasi pada model-model yang paling laris. Berbagai sumber IDX Channel.
Produsen otomotif asal Amerika Serikat Ford kembali mengalami masalah yang menyebabkan penarikan ratusan ribu unit mobil. Penarikan terbaru ini dipicu oleh masalah pada sistem rem elektronik yang berpotensi menyebabkan kegagalan fungsi pengereman yang tentu sangat berbahaya bagi pengendara dan pengguna jalan lain. Ford menarik lebih dari 300.000 kendaraan di Amerika Serikat yang teridentifikasi memiliki potensi kehilangan daya bantuan rem secara tiba-tiba saat berkendara. Model yang terdampak mencakup truk pick-up F-150, SUV Expedition, dan Lincoln Navigator dari tahun produksi tertentu. Masalah teknis ini dapat mengakibatkan pengereman menjadi kurang optimal dan meningkatkan resiko kecelakaan. Ford mengimbau pemilik kendaraan yang terdampak untuk segera membawa mobilnya ke dealer resmi. Di sana Ford akan melakukan pemeriksaan serta penggantian komponen sistem rem yang bermasalah secara gratis untuk memastikan keamanan optimal. Perusahaan juga tengah melakukan investigasi menyeluruh untuk menemukan perbaikan permanen agar masalah serupa tidak terulang. Penarikan ini menambah daftar panjang recall yang dialami Ford dalam beberapa tahun terakhir terkait berbagai masalah teknis, termasuk kebocoran bahan bakar dan perangkat lainnya. Meskipun berdampak pada reputasi, Ford berupaya menjaga kepercayaan konsumen dengan respon cepat dan penanganan serius demi keselamatan pelanggan dan kelangsungan bisnis. Berbagi sumber, IDEX Channel. Korea Selatan resmi menaikkan upah minimum tahun 2026 sebesar 2,9%. Kenaikan ini lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya di tengah hubungan dagang yang kian erat dengan Amerika Serikat. Kementerian Ketenagakerjaan Korea Selatan mengumumkan kenaikan upah minimum sebesar 2,9% untuk 2026. Upah minimum per jam ditetapkan sebesar 10.320 won atau sekitar Rp122.000. Jika dihitung berdasarkan 40 jam kerja per minggu, totalnya setara 2.156.880 won atau sekitar 25 juta per bulan. Tingkat kenaikan 2,9% ini lebih cepat dibandingkan kenaikan tahun 2025 yang hanya 1,7%. Korsel sendiri mulai memberlakukan sistem upah minimum pada tahun 1988. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong daya beli pekerja di tengah dinamika ekonomi global. Adapun kenaikan upah minimum tak lama setelah Amerika Serikat mengumumkan kesepakatan dagang dengan Korea Selatan. Tarif produk asal negeri ginseng diturunkan menjadi 15% sesuai kesepakatan kedua negara. Presiden Donald Trump menegaskan Amerika tidak akan dikenakan tarif dalam perjanjian tersebut. Berbagi sumber, IDEX Channel.